Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar pelajaran IPA. Untuk IPA hari ini, yang pertama kita ambil dari paket keajaiban sains, halaman 56 sampai dengan 58. Gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi. Pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda antara lain sebagai berikut. 1. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Perhatikan buku di atas mejamu. Bagaimana caranya agar buku yang dalam keadaan diam itu dapat bergerak? Buku tersebut akan bergerak jika kita menarik atau mendorongnya. Tarikan atau dorongan yang diberikan pada buku disebut gaya. Jadi, jika sebuah benda dalam keadaan diam, kemudian diberikan gaya seperti dorongan atau tarikan, maka benda tersebut dapat bergerak. Contoh lain misalnya saat mendorong mobil mogok, mendorong meja, menarik gerobak pasir, menendang bola, dan tarik tambang. Besarnya gaya yang diberikan kepada benda juga sangat berpengaruh terhadap geraknya benda. Untuk membuktikannya, lakukan kegiatan berikut. Nomor 2, gaya dapat memengaruhi kecepatan gerak suatu benda. Jika suatu benda yang sedang bergerak diberi gaya dari luar, maka benda tersebut dapat menjadi diam, lebih cepat, atau lebih lambat. Contohnya, troli yang bergerak karena didorong. Jika troli tersebut didorong di jalan menurun, troli akan bergerak lebih cepat karena ada gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Benda yang bergerak dapat diperlambat geraknya atau dihentikan dengan memberikan gaya gesek. Sebagai contoh, ketika kamu sedang mengendarai sepeda, kamu dapat memperlambat dan menghentikan laju sepeda dengan menarik rem. Rem sepeda memberikan gaya gesek pada roda, sehingga roda sepeda berhenti berputar. 3. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda, contohnya saat kamu sedang bermain badminton, pemain lawan akan memukul kok ke arahmu. Saat kamu balik memukul kok tersebut ke arah pemain lawan, berarti kamu sedang memberikan gaya terhadap kok, sehingga arah gerak kok berubah. Pada kondisi itu, arah kok dari pemain lawan ke arahmu akan berubah arah menjadi dari posisimu ke arah pemain lawan. Berikutnya kita bahas uji diri 4.1. Nomor 1, jelaskan apa saja yang memengaruhi gerak benda. A. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Jika sebuah benda dalam keadaan diam kemudian diberikan gaya seperti dorongan atau tarikan, maka benda tersebut dapat bergerak. B. Gaya dapat memengaruhi kecepatan gerak suatu benda. Jika suatu benda yang sedang bergerak diberi gaya dari luar, maka benda tersebut dapat menjadi diam, lebih cepat, atau lebih lambat. Kemudian C, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya saat bermain badminton, jika lawan memukul kok ke arah kita dan kita balik memukul kok tersebut ke arah lawan, berarti kita sedang memberikan gaya terhadap kok sehingga arah gerak kok berubah. Kemudian nomor 2, apa yang dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak? Adanya gaya yang diberikan terhadap benda tersebut. Nomor 3, mengapa gaya dapat menghentikan gerakan benda? Karena ada gaya gesek yang diberikan terhadap suatu benda. Nomor 4, mengapa gaya dapat mengubah arah gerakan benda? Karena gaya memberikan tarikan atau dorongan sehingga benda tersebut berpindah arahnya atau tempatnya. Nomor 5, tuliskan contoh kegiatan yang membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda.
Contoh kegiatannya yaitu menendang bola, membelokkan setang sepeda, mengendarai mobil. Berikutnya kita lanjutkan ke paket keajaiban sains halaman 58 sampai dengan 63 pada bagian B, hubungan gaya dan gerak. Beberapa gaya yang dapat memengaruhi gerak suatu benda yaitu gerak otot, gerak pegas, dan gerak magnet. Satu, kita bahas dulu gerak benda akibat gaya otot. Gaya otot banyak digunakan untuk menggerakkan benda dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat menulis, otot tangan menggerakkan pensil sehingga pensil dapat bergerak untuk menulis. Beberapa kegiatan lain yang menggunakan gaya otot adalah bermain sepeda, bermain bola, dan bermain jungkat-jungkit. Papan jungkat-jungkit merupakan pengungkit dengan poros atau penumpu di bagian tengah. Kita amati ini pada gambar 4.4 ini adalah gambar jungkat-jungkit. Penumpu atau poros ini adalah bagian yang di tengahnya, kita sebut dengan titik tumpu. Kemudian ini anak yang berada di posisinya berada di bawah sebagai beban, dan anak yang sedang posisinya naik ke atas ini sebagai kuasa. Mainan ini menggunakan prinsip keseimbangan. Bagi orang yang berat tubuhnya sama, masing-masing harus duduk di ujungnya. Namun jika berat mereka tidak sama, orang yang tubuhnya lebih berat harus duduk lebih dekat ke penumpu. Untuk menggerakkan papan jungkat-jungkit, orang yang sedang berada di bawah harus menjejakkan kakinya ke tanah. Gerakan ini berguna untuk memberi gaya tolak terhadap tanah dan memberi gaya dorong terhadap papan. Gaya tolak dan gaya dorong membutuhkan gaya otot kaki, adapun orang yang berada di atas dapat turun ke bawah karena ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Ayo kita amati gaya yang bekerja pada papan jungkat-jungkit dengan cara membuat model jungkat-jungkit sederhana berikut. Kita lewati, kita lanjutkan ke nomor 2. Gerak benda akibat gaya pegas. Gaya pegas dapat memengaruhi gerak suatu benda. Salah satu contohnya yaitu melontarkan benda menggunakan ketapel. Prinsip kerja dari ketapel yaitu menggunakan gaya pegas. Pegas merupakan benda elastis yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan akan kembali ke bentuk semula saat gaya itu dihilangkan. Ayo kita coba membuat ketapel sederhana. Pada ketapel yang kamu buat, gaya pegas bekerja pada saat karet gelang kembali ke bentuknya semula setelah ditarik. Karet gelang yang kembali ke bentuk semula mendorong kerikil hingga terlontar. Gaya tarik yang kita berikan pada karet ketapel adalah gaya otot, yaitu gaya yang dihasilkan otot. Gaya otot yang diberikan sama besar dengan gaya tarik pada karet ketapel. Semakin besar gaya otot yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya tarik pada karet ketapel. Besar atau kecilnya gaya yang kita berikan akan terlihat dari dekat atau jauhnya kerikil terlontar. Semakin besar gaya tarik yang kita berikan, maka semakin jauh kerikil akan terlontar. Sebaliknya, semakin lemah kita menarik tali ketapel, makin pelan dan dekat pula kerikil terlontar. Nomor 3, gerak benda akibat gaya magnet. Benda-benda yang dapat ditarik magnet atau benda magnetik akan bergerak jika didekati magnet. Contohnya paku yang semula diam, jika diberi gaya magnet maka paku tersebut akan tertarik mendekati magnet. Ini menandakan bahwa magnet dapat mengubah gerak benda. Berikutnya kita bahas uji diri yang kedua, 4.2. Nomor 1, gaya apa saja yang bekerja pada papan jungkat-jungkit? Gaya tolak, gaya dorong, gaya otot, dan gaya gravitasi. Nomor 2, dua orang anak sedang bermain jungkat-jungkit. Diketahui berat salah satu anak lebih besar. Jelaskan pendapatmu bagaimana posisi kedua anak tersebut agar papan jungkat-jungkit seimbang. Anak yang lebih berat harus duduk lebih dekat ke penumpu. Kemudian nomor 3, apa yang harus dilakukan agar batu pada ketapel terlontar jauh?
kita harus memberikan gaya yang besar. Gaya yang besar dapat timbul jika kita menarik ketapel kuat-kuat. Kemudian nomor 3, apa yang harus dilakukan agar batu pada ketapel terlontar jauh? Semakin jauh kita menarik karet pentil, semakin besar gaya yang kita berikan. Ini berarti semakin besar pula gaya yang dilakukan karet pentil pada batu. Akibatnya batu akan terlontar semakin jauh. Nomor 5, sebutkan manfaat gaya magnet dalam menggerakkan benda di kehidupan sehari-hari. Untuk pembuatan kompas, untuk menempelkan hiasan kulkas, membantu mengambil benda besi di jalan. Demikian anak-anak pembahasan pelajaran IPA kita untuk hari ini. Selamat belajar.